PAJ GP Ansor Tulangan tanggal 20 September 2024 segera dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan peloton kembali ke samping barisan. Berjalan. Istirahat di tempat. Upacara pembukaan pelatihan kepemimpinan dasar ke-31 dan pendidikan pelatihan dasar angkatan 29 PJ GP Ansor Sidoarjo di PAJ GP Ansor Tulangan dimulai. Ketua PJ GP Ansor Sidoarjo selaku inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Baik. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Hormat. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pembukaan PKD ke-31 dan Diklaksar Angkatan ke-29 PJ GP Ansor Sidoarjo di PAJ GP Ansor Tulangan tahun 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton.
dilanjutkan dengan Marsubanul Waton. Panji Gerakan Pemuda Ansor memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Panji Gerakan Pemuda Ansor. Kepada Panji Gerakan Pemuda Ansor. Hormat! Rak! Tegak! Rak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasad para kiai-kiai kita, para leluhur-leluhur kita, muassis Nahdlatul Ulama dan para pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Nawa Prasetya Banser. Undangan disilakan duduk kembali. Lapor. Pembacaan Nawa Prasetya Banser. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Nawa Prasetya Banser. 1. Kami barisan Ansor Serbaguna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kami barisan Ansor Serbaguna setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami barisan Ansor Serbaguna memegang teguh cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. 4. Kami barisan Ansor Serbaguna taat dan tahdim kepada kita Nahdlatul Ulama 1926. 5. Kami barisan Ansor Serbaguna setia dan berani membela kebenaran dalam wadah perjuangan Ansor demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. 6. Kami barisan Ansor Serbaguna peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan golongan. 7. Kami barisan Ansor Serbaguna menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan demokrasi. 8. Kami barisan Ansor Serbaguna siap mengorbankan seluruh jiwa raga dan harta demi mencapai ridha Allah. 9. Kami barisan Ansor Serbaguna senantiasa siap siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Pembacaan teks Nawa Prasetya Banser telah selesai. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Sambutan Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadul kiram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus jajaran MWCNU Tulangan, alhamdulillah hadir bersama kita Romo Kiai Haji Zaki, Romo Kiai Fahri, beserta seluruh pengurus MWCNU Tulangan di
Ansor Sidoarjo, para pelatih Banser Sidoarjo yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan, Ketua PAC Garuda Ansor Tulangan, sahabat kami, sahabat Paris, beserta seluruh jajaran Ansor Banser dan di jalur Ansornya. Tak lupa juga Kasatorion Tulangan, sahabat karet. Yang kami hormati jajaran Satpol Banser Sidoarjo, ada Satsus dari Bagana, dari Basada. Yang kami banggakan para peserta PKD ke-31 dan Diklasar ke-29 yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya bisa hadir, bisa mengikuti pembukaan PKD dan Diklasar PAC Garuda Ansor Tulangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap tercurahkan pada baginda besar Nabi Muhammad dengan undang dua salawat Nabi Muhammad. Tak lupa juga kami hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Desa Gelang, Bapak Dedi Dwi Nugroho, beserta Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Ketua NU Ranting, sahabat Fatayat Ranting Gelang, sahabat-sahabat Ansor Gelang, semuanya yang kami tidak bisa undang satu persatu yang kami hormati, sahabat-sahabat para peserta PKD dan Diklasar yang kami banggakan. Kalau menurut jadwal dari kaderisasi Ansor Sidoarjo, ini adalah PKD dan Diklasar di periode yang terakhir di priorisasi kami, karena kami nanti Desember sudah konferensi cabang pergantian pengurus. Kami sangat bangga hari ini PKD yang ke-31 dan Diklasar ke-29 ini dilaksanakan di Ansor, di PAC Ansor Tulangan. Cukup luar biasa karena stakeholdernya hadir lengkap semuanya. Tepuk tangan ya, ini yang jarang kita temukan di PAC-PAC yang lain. Artinya bahwa Ansor Tulangan ini ada sebuah komunikasi yang terjalin dengan baik antara Ansor dengan MWC-nya bagus, antara Ansor dengan stakeholder dengan Forkopimda-nya bagus. Nah itulah Ansor. Maka para peserta PKD dan Diklasar, karakter Ansor, karakter Banser itu ada 4 yang tidak bisa lepas dari jenengan semua. Yang pertama adalah karakter kepemudaan. Bagaimana pemuda ini adalah mobilisator. Pemuda itu berani. Pemuda itu inovasi dan punya inisiatif. Kalau seorang pemuda gak punya inisiatif, nunggu perintah, nunggu disuruh, nunggu komandan yang lain, itu bukan pemuda. Tapi kalau yang namanya pemuda itu punya inovasi dan inisiatif. Ini nanti PKD di skema seperti apa, dilaksanakan di mana. Yang kedua adalah karakter kebangsaan. Bagaimana terpatri dalam diri kita selaku kader NU, selaku kader Ansor, bahwa NKRI harga mati, bahwa bentuk republik ini sudah final, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa ditawar lagi. Maka sahabat-sahabatku Ansor, Banser dan seluruhnya, bahwa pemahaman kebangsaan terkait republik ini sudah selesai. Dan sahabat-sahabat, ini tidak hanya untuk sahabat-sahabat Ansor, Banser saja, tapi bagaimana sahabat-sahabat ini juga ditularkan, juga disampaikan. Maka siapapun, pihak manapun yang merongrong bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka Ansor Banser harus ada di garda terdepan. Yang ketiga adalah karakter keislaman. Islam kita ini Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang disampaikan nama Prasetya Banser, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur dan beriman dan yang lainnya.
Artinya bahwa sahabat-sahabat, keislamannya juga harus dijaga. Bahwa Islam kita ini, aswaja kita ini aswaja ala sunnah wal jamaah. Bukan Islam yang mengkafirkan, bukan Islam yang merasa benar sendiri, bukan Islam yang menyalah-nyalahkan ke yang lain. Maka di Ansor itu sudah lengkap semuanya. Ada yang namanya majelis zikir dan sholawat di Jalur Ansor. Alhamdulillah hadir bersama kita Ketua di Jalur Ansor Kabupaten Sidoarjo Gus Musafir. Nah di sanalah kita sering diajari, kita sering ditimpa berbagai macam ilmu-ilmu keagamaan, tidak hanya sholawatan saja, tapi kita di sana juga diasah. Harusnya Islam seperti apa? Dan yang terakhir adalah karakter kerakyatan. Bagaimana kalau sudah menjadi ngaku Ansor, ngaku Banser, ini harus peduli kepada sekitarnya. Ini ada Pak Lurah Gelang yang selalu aktif ini, aktif di media sosial, aktif di kegiatan sosial. Ya harus seperti itu. Kalau sudah saya lihat banyak yang alumni-alumni IPNU yang ada di hadapan saya ini bagus. Memang seperti itu kaderisasinya. Habis dari IPNU ke Ansor, habis dari IPB ke Fatayat, habis Ansor ke Nahdlatul Ulama. Jangan sampai wis aku Ansor terus gak sampai ke NU, sampai mati nang Ansor. Tidak seperti itu. Yang namanya kaderisasi ini adalah regenerasi. Bagaimana karakter kerakyatan ini sahabat-sahabat harus benar-benar dijaga. Ini adalah salah satu ciri khasnya Ansor Banser. Mulai didirikan sampai hari ini, Ansor itu namanya Ansor ya penolong, solusi apapun permasalahannya. Jangan malah menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Saya selalu berpesan dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Saya alhamdulillah kemarin ikut Susbanbim ya, kursus Banser pimpinan paling tinggi ya di kelasnya itu di Banser. Saya coba mendalami bagaimana kondisi Banser-Banser di luar Jawa Timur. Sangat-sangat jauh dari kita. Bagaimana satu dengan yang lain tidak terkomunikasikan. Bagaimana mengawali pengkaderan, bagaimana menjalin komunikasi dengan stakeholder yang ada. Tapi kalau Jawa Timur, Sidoarjo, Tulangan seperti ini sudah terjaga. Maka saya berharap sahabat-sahabat, PKD di Klasar ini pintu pertama sahabat-sahabat masuk. Yang Ansor melalui PKD, yang di Klasar melalui yang Banser melalui di Klasar. Ini sudah benar. Ini kesempatan ini jenengan gunakan dengan sebaik mungkin. Saya yakin masih banyak pemuda di luar sana yang belum ditakdirkan Allah untuk masuk atau diberikan kesempatan untuk menjadi peserta PKD maupun di Klasar. Maka saya berharap PKD di Klasar hari ini jangan hanya formalitas, daripada nganggut daripada garanok lapo-lapo di rumah, jangan. Tapi sahabat-sahabat niati bagaimana sahabat-sahabat ini berkhidmat di Nahdlatul Ulama melalui Ansor maupun Banser. Bagaimana sahabat-sahabat di sini ada waktu 3 hari ini, bagaimana mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Nanti ada instruktur dari Ansor namanya instruktur, kalau Banser namanya pelatih. Itu mereka nanti yang menangani jenengan itu. Kalau belum bersertifikat tidak boleh, tidak diperbolehkan. Itu juga judis yang harus kita lakukan. Ada kurikulumnya sendiri. Maka sahabat-sahabatku baik Ansor Banser tidak usah melawan, tidak usah ngeremeng, tidak usah ngerasani pelatih maupun instruktur. Karena apa yang beliaunya berikan itu sudah ada juga judisnya dari pimpinan pusat. Jadi itu para peserta PKD di Klasar hari ini, saya sangat berterima kasih khususnya PKJ Gramda Ansor Tulangan, luar biasa. Ini alhamdulillah kami menjabat di Ansor itu mulai 2016, 2020 kami terpilih lagi, dan 2024 ini adalah masa terakhir kami. Kalau melihat PKD yang ke-31, ini adalah jenjang kaderisasi yang luar biasa. Ini adalah 4 tahun yang terakhir, terhitung mulai 2020 ya. Jadi alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Ini di penghujung kaderisasi kami masih mampu melaksanakan kaderisasi
Karena kekuatannya Ansor, kekuatannya Banser itu adalah di kaderisasi. Karena Ansor Banser ini adalah organisasi kader, maka ada prodesasinya. Mas Faris nanti setelah ini saya yakin sudah mempersiapkan konferensi tiap 3 tahun sekali, kalau pimpinan cabang 4 tahun sekali, seperti itu. Dan kami cukup bangga bahwa kaderisasi di Kabupaten Sidoarjo ini cukup masif, cukup bagus. Tiap bulan itu selalu ada 3 sampai 2 kali kami melaksanakan kaderisasi, termasuk hari ini di PAJ Branda Ansor 2. Jumlahnya berapapun tetap kita laksanakan. Alhamdulillah menurut laporan dari Pak Ketua tadi, ini ada 63 peserta. Ini saya kira sudah cukup biar lebih maksimal pesertaan ini, materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Sekali lagi sahabat-sahabat, ikuti dengan hikmat, dengan disiplin, dijaga, karena ini adalah pintu pertama. Nanti ada yang Ansor, silakan mau bilang juga ada namanya PKL. Naik lagi ada PKN. Yang Banser ada Susbalan, ada Susbal. Maka ketika pintu pertama ini sahabat-sahabat bisa masuk dengan baik, dengan benar, saya yakin kaderisasi, hikmat sahabat-sahabat nanti di NU ke depan, saya yakin juga akan baik dan lancar. Begitu juga kebalikannya, ketika sahabat-sahabat di sini nanti dengan niatan sudah tidak benar, dengan awalan sudah tidak benar, saya yakin kedepannya juga akan tidak benar. Tapi saya yakin sahabat-sahabat ketika sudah di sini, sudah menjadi peserta PKD maupun di Kasar, sahabat-sahabat ini sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa, dan ini tolong benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan benar. Saya kira itu sekali lagi kami sampaikan matur suwun sanget para kiai, jajaran MWJNU Tulangan, dan Vidya maupun Suryanya, jajaran Forkopimka Kecamatan Tulangan. Alhamdulillah luar biasa, Pak Camat langsung hadir, Pak Kapolsek hadir di tengah-tengah kita, luar biasa. Tangan sahabat-sahabat ya. Ini memberikan semangat untuk sahabat-sahabat beransor, berbanser, bahwa sahabat-sahabat di sini proses seperti ini tidak hanya internal kita, tapi eksternal kita juga melihat bagaimana proses kaderisasi yang ada di Ansor maupun Banser. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta. Serong kiri, serong kanan. Gerak. Siap. Head. Jalan. Lapor, penyematan tanda peserta siap dilaksanakan. Lanjutkan. Inspektur upacara berkenan menyematkan tanda peserta.
persembahan Mars Ansor dan Mars Spencer. Dilanjutkan dengan Mars Spencer. Pembacaan doa oleh Rois Surya MWJNU Tulangan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ulama'il amilin khususan ulama'in nahdiyyin syai'ulillah lahumul fatihah. Alhamdulillah.
إياك نعبد اهدنا الصراط حاجاتنا وحاجاتكم من الدنيا خصوصا حاجاتي كيف أنصر برضا الله وبشفاعة رسول الله الفاتحة. إياك khususan untuk yang mengorbankan tanah, mudah-mudahan benar-benar manfaat untuk umat pada umumnya dan untuk warga Nahdien pada khususnya. Ya Allah, lahul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa alihi subhan. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala Muhammadin fil mayadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'a hajat wa taqdi lana biha jami'a hajat wa taqdi lana biha hajat khususan hajati kami ansar wa tutahhina biha min jami'i sayiat wa tarhamna biha indaka ala darajat wa tuballighna biha ansurana idzal khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ma'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana umurana wa sakhif ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana ila khairi qaidina wa syarri qaidina. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin siratal syuhada was siddiqin siratal ulama was salihin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba ikhwanina wa dzunuba asatidina. Rabbana khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Al-Fatihah. Penghormatan kepada panji-panji Gerakan Pemuda Ansor. Pada panji-panji Gerakan Pemuda Ansor. Hormat! Hak! Panji-panji Gerakan Pemuda Ansor meninggalkan lapangan upacara. Kanan, baik. Dua kali, belok kanan, maju, jalan. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara selesai dilaksanakan.
Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Hak! Tegak! Hak! Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Ya. Istirahat. Di tempat. Hak! Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua MWC NU Tulangan. Kepada Kiai Haji Fahri Siraj, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ustaz, para ibu nyai, para ustazah, wabil khusus Rais Suriah MWC Tulangan Kiai Haji Musaki Bahri dan kiai-kiai yang lain. Yang saya hormati Forkopimda Kecamatan Tulangan, alhamdulillah rawuh Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek dan Ramil, dan mungkin perwakilan dari KUA. Yang saya hormati Ketua PC KP Ansor Sidoarjo beserta pengurus yang lain. Yang saya hormati Ketua dan pengurus PAC GP Ansor Tulangan, ibu-ibu muslimat dan mbak-mbak fatayat yang saya hormati, serta IPNO IPPNO yang hadir pada sore hari ini yang kami hormati, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Tulangan Kiai Haji Mahfud Jamil, yang saya hormati semua peserta PKD yang ke-31 dan Diklat SAR ke-29 yang kami banggakan. Alhamdulillah sore ini kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan bisa berkumpul di pondok pesantren Nahdlatul Ulama, dan ini insyaallah satu-satunya di PC Sidoarjo MWC yang mempunyai pondok pesantren. Mugi-mugi barokah dan manfaat bagi kita semua, khususnya warga Nahdlatul Ulama, lebih khusus lagi
warga Nahdlatul Ulama beserta Banok Tulangan. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para bapak ibu, hadirin beserta peserta yang saya hormati, perlu diketahui bahwa tempat ini adalah awal dari kegiatan Nahdlatul Ulama, khususnya MWCNU Tulangan, dan kebetulan yang memerdanai kegiatan ini adalah GP Ansor Tulangan dengan PKD dan Ditlaksar. Pondok ini merupakan wakaf dari seorang pengusaha Tulangan yang bernama Haji Juli. Luasnya 1.800 meter. Mohon doanya Bapak Ibu, para kiai dan hadirin sekalian, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera ada yang daftar untuk mondok. Mbok menawi dari peserta, anak, putu, tetangga, kenalan dan lain sebagainya berminat untuk mondok, dan insya Allah itu gratis. Karena ada ketua PC, kebetulan anggota DPRD Sidoarjo, monggo jenengan pasrahaken ten Kiai Mahfud Jamil. Mondok ten mriki mangke sekolahannya juga insya Allah gratis dari SMP sampai SMA. Gratis Pak, lebih-lebih menawi singkat sing mondok niku adalah anak yatim. Kami terami dengan tangan terbuka dan insya Allah gini ku gratis. Yang pertama, yang kedua, para peserta khususnya, lebih khusus lagi para Banser dan Ansor, kita dihadapkan dengan 3 hal akhir-akhir ini Bapak, baik yang intern ataupun ekstern. Mungkin panjenengan sudah pernah melihat atau membaca baik di televisi atau di surat kabar atau medsos pada umumnya. Banser khususnya Pagar Nusa umumnya adalah Ansor, akhir-akhir ini dihadapkan dengan beberapa konflik, baik konflik itu internal ataupun eksternal. Yang eksternal sudah jelas di mata kita, dan para pembesar Nahdlatul Ulama sudah sepakat kalau Mbak Alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan akibat dari tesis itu Bapak Ibu hadirin sekalian adalah kejadian di Jawa Barat, rombongan kiai beserta Ansor dikeroyok mobilnya oleh oknum-oknum yang tidak kita kenal, dan insya Allah sampun tertangkap semuanya. Artinya apa para hadirin sekalian? Semakin besar Nahdlatul Ulama, tantangannya juga semakin besar. Semakin besar Nahdlatul Ulama, semakin banyak yang memfitnah dan seterusnya, semakin banyak yang mempunyai rencana untuk mengerdilkan Nahdlatul Ulama di muka umum, lebih-lebih Indonesia dan mungkin di mata dunia. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah Nahdlatul Ulama semakin besar, gaungnya semakin kemana-mana, tidak hanya bergaung besar di Indonesia tetapi juga bergaung di luar negeri yang kita kenal dengan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Tidak hanya 1-2 negara, tapi sudah puluhan negara di luar negeri ada cabang istimewanya Nahdlatul Ulama. Maka dari itu para hadirin sekalian, lebih-lebih para peserta, ayo kita bangga, ayo kita bentengi Nahdlatul Ulama, lebih-lebih para kiainya, karena semakin besar
kiainya sekarang semakin menjadi sasaran dari orang-orang yang sampai saat ini belum percaya dan yakin dengan keberadaan Nahdlatul Ulama. Siap? Terima kasih. Itu yang ekstern. Beberapa waktu yang lalu Kiai Marzuki Mustamar sudah membaiat PSI, Pejuang Sabilillah Indonesia kalau tidak salah, di Pasuruan bersama dengan Rois Suriah PCNU Sidoarjo, bersama dengan yang menulis tesis Kiai Haji Imaduddin dari Jawa Barat, Banten. Mereka semua menyatakan siap membantu dan membentengi para kiamat dari semua ancaman dan teror dan lain sebagainya. Ini kan berarti gak main-main lagi. Ini berarti bukan hanya informasi kosong, tetapi memang benar-benar ada, bahwa ada kelompok yang tidak senang dengan besarnya Nahdlatul Ulama akhir-akhir ini. Maka dari itu, monggo kita siap. Kita benar-benar siap, Pak. Itu yang ekstern. Kita sekarang Nahdlatul Ulama PBNU sedang digoda lagi dengan adanya rencana MLB, dan sudah banyak yang siap, tinggal katanya menunggu komando untuk membubarkan MLB PBNU itu. Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi, karena ini adalah saudara-saudara kita juga. Kalau ini sampai terjadi, Banser siap menyerang mereka dan membubarkan mereka, maka berarti kita kalah. Berarti kita sudah diadu domba oleh orang-orang lain yang tidak setuju dengan adanya dan besarnya Nahdlatul Ulama di bumi yang kita cintai ini, di bumi yang sampai saat ini dikenal dengan damai. Bahkan ini adalah potret mininya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Maka dari itu, kita sebagai kader tetap harus waspada. Kita harus tetap siap-siap. Itu ancaman intern dan tidak main-main. Apalagi beberapa waktu yang lalu dari sayapnya partai politik yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, Garda Bangsa, sudah menantang saudara dan sahabat-sahabat Banser untuk ketemu dan seterusnya. Mungkin sebagian sambut kepirang itu semua, dan ini tidak boleh terjadi, Bapak hadirin sekalian. Tidak boleh terjadi, karena semuanya adalah saudara-saudara kita, semuanya adalah sevisi dan semisi sama dengan kita, yaitu Nahdlatul Ulama di bawah lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai terjadi. Maka ayo kader, Ansor, Banser, Pakar Nusa dan sebagainya bisa menahan diri demi terciptanya lingkungan yang kondusif, lingkungan yang sae, khususnya di Sidoarjo, yang menurut beberapa catatan tidak pernah ada hal yang macam-macam, lebih-lebih terhadap ingin mengganggu keberadaan bangsa Indonesia. Bapak hadirin sekalian yang kula hormati, yang paling akhir kula nyuwun saestu surat Al-Fatihah khususnya kepada beliau yang mewakafkan tanah ini. Kebetulan warga Cina, kebetulan etnisnya Cina, kemudian masuk Islam, dan yang mengislamkan ketika itu saya dan Kiai Mahfud di daerah Malang. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya ini, para hadirin, para kiai yang kula hormati, wakafnya berdirinya kantor megahnya MWCNU Tulangan itu adalah dari beliau juga. Sekarang sampun selesai 3 tingkat dan insya Allah termegah katanya di dunia katanya. Oke,
Kenapa? Karena MWCNU Tulangan itu NU wattnya kan nomor setunggal se-kabupaten se-Jawa Timur. Kalau se-Jawa Timur berarti insya Allah se-Indonesia. Saya punya tetangga kebetulan menjadi ketua cabang istimewanya Belanda, karena kebetulan belajarnya di Belanda S2 dan S3-nya. Saya tanya, sampai dari ketua PCI Belanda itu kantornya kayak apa? Gak ono kantore, hanya kos-kosan. Berarti saya simpulkan kantornya MWCNU Tulangan itu termegah dan terindah sedunia. Kami harus bangga Pak dengan ini semua, karena ini jerih payah kami, dan 5 rupiah pun kami tidak minta kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya Tulangan, melainkan memanfaatkan kader yang ada di Tulangan yang kebetulan duduk di legislatif, baik itu tingkat kabupaten atau provinsi. 5 rupiah pun nggak minta, dan sekarang alhamdulillah berdiri. Monggo yang dari luar Tulangan panjenengan sampun selesai PKD dan diklat dasar ini pingin foto-foto selfie, monggo rawuh di Jalan Kenongo. Dan ini pingin foto selfie dan seterusnya, monggo damel kenang-kenangan. Oh ternyata MWCNU Tulangan itu kantornya suai habis sekian M dan seterusnya. Bapak hadirin sekalian, para peserta yang kami banggakan, sekali lagi kula nyuwun surat Al-Fatihah saking panjenengan ikhlas jenengan untuk yang mewakafkan tanah ini dan berdirinya kantor MWCNU Tulangan. Karena kata Rasulullah ngeten, Al-Fatihatu 5 quri'atlah. Fatihah itu tergantung dari yang membaca. Kalau niat kita sekarang sore ini, kita niatkan mudah-mudahan yang mewakafkan tanah ini amal kebaikannya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa bi barakati qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihatu 5 quri'atlah wa bi niyatil qabuli wa tamami kulli su'lin wa ma'mulin wa salahi sa'nih dhahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah, khususan ila wakif pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Matur suwun sanget niku sing saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, dan selamat mengikuti PKD dan laksar di PC GP Ansor, di PAC GP Ansor Tulangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Camat Tulangan, Bapak Asmara Hadi SDP MAP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta PKD dan Diklasar, apakah masih kuat? Masih semangat? Oke, minta waktu 3 menit saja nih. Tadi saya lihat sudah goyang-goyang dan sebagainya. Yang kami hormati dan kami taati untuk para kiai, alim ulama, wabil khusus Roy Surya MWCNU Kiai Haji Musa Kibari, Ketua MWCNU Kiai Haji Fahri Siraj, rekan kami dari Forkopimka, Bapak Kapolsek maupun Bapak Danramil, Ketua PC Ansor Kabupaten Sidoarjo Mas Reza, Ketua PAC Ansor Tulangan Faris, kemudian Ketua Fatah Ranting Gelang,
segenap peserta PKD di Kalsel dan undangan yang hadir hari ini yang berbahagia. Yang pertama kami sampaikan adalah penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia, NU, Ansor, dan tentu kepada para peserta yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat positif ini, memberikan bekal kepada generasi muda, yaitu generasi penerus bangsa. Dalam hal ini adalah Ansor, di dalamnya adalah Banser. Yang kedua, mengenai ulasan sedikit mengenai PKD di Kalsel dan kedudukan atau peran dari Ansor. Bulan Agustus telah kita lewati dan kita ketahui bersama bulan Agustus adalah hari kemerdekaan kita, dan bulan Agustus yang lalu kita peringati hari kemerdekaan. Peringatan kemerdekaan telah selesai memang, tapi perjuangan mempertahankan dan memelihara kemerdekaan tidak akan pernah usai, terus berlanjut dan selama-lamanya. Kenapa seperti itu? Karena penjajahan di setiap masa selalu ada penjajahannya masing-masing atau tantangan masing-masing. Setiap tantangan ketika kita salah mengurusnya, tidak mampu menanganinya, akan menjadi penjajahan. Di antaranya apa? Adalah, mohon maaf, kebodohan dan kemalasan. Oleh karena itu kami sampaikan kepada generasi muda, dalam hal ini Gerakan Pemuda Ansor, dalamnya ada Banser, tolong mengambil peran yang strategis, yaitu sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai agen perubahan. Generasi penerus meneruskan cita-cita para senior untuk memperbaiki bangsa, kemudian sebagai agen perubahan mengubah masalah menjadi solusi, kemudian mengubah tantangan menjadi potensi. Kita lihat sekarang ini adalah zaman globalisasi dan juga revolusi industri 4.0. Banyaknya informasi yang masuk ke dalam, banyaknya arus barang yang masuk ke dalam. Ini ketika tidak dikelola dengan baik, tidak dihadapi dengan baik, kita tidak siap. Itu juga menimbulkan selain tantangan, bisa lebih parah menjadi penjajahan itu sendiri. Banyaknya informasi, ideologi, kebudayaan yang masuk ke kita, ketika kita tidak siap, kita lihat banyak yang kita niru-niru dan sebagainya karena sekedar viral dan sebagainya, akhirnya jati diri kita berubah dan sebagainya, bahkan ada nilai-nilai budaya, bahkan juga nilai-nilai agama juga runtuh dan sebagainya. Ini kalau tidak dihadapi dengan baik, maka akan menjadi bentuk penjajahan berikutnya. Sekali lagi kami mengingatkan agar teman-teman pemuda, dalam hal ini Ansor, termasuk dalamnya ada Banser, untuk memegang atau mengambil peran yang strategis, yaitu sebagai generasi penerus dan agen perubahan dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi levelnya adalah Indonesia, mungkin lokal lagi yaitu di Sidoarjo atau Tulangan. Kita lihat data bahwa semakin tahun nilai UMK semakin tinggi. Artinya ini juga akan ada pergeseran, dan ini juga tantangan dari industri primer, artinya kerja di perusahaan-perusahaan, karena semakin UMK-nya tinggi, ini ada resiko yang sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan akan berpindah tempat ke tempat lainnya dengan UMK yang lebih rendah, sehingga dari industri primer berubah ke industri jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini khususnya kami pemerintah Kecamatan Tulangan, membuat suatu program atau kegiatan juga mengenai pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan keramaian untuk menghadapi tantangan tersebut, bagaimana perubahan dari industri primer ke industri jasa dan perdagangan. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan keramaian di sini dengan berbagai event. Ketika banyak event sosial, budaya, dan ekonomi, insya Allah perubahan dari industri primer ke jasa untuk mengakomodasi segala tenaga kerja yang ditimbulkan, tidak nganggur, ini akan juga bisa siap. Dan sekali lagi kami menyampaikan agar para pemuda, khususnya Ansor, di dalamnya ada Banser, mengambil peran. Dan memang kami itikadnya
sebagai I.O, sebagai pelopor perubahan untuk program keramaian atau ekonomi di Tulangan, memang kami kedepankan adalah para pemuda. Oleh karena itu, dari uraian yang lumayan tadi, sangat tepat kiranya dari Ansor hari ini mengadakan PKD dan Diklat-SAR untuk membekali jenengan semua agar siap terhadap tantangan tersebut, dapat dikelola dengan baik, dapat dihadapi dengan baik, sehingga menjadi potensi dan menjadi solusi bagi bangsa Indonesia, Sidoarjo dan Tulangan pada khususnya. Sebagai penutup, harapan dan doa, semoga cita-cita kami atau kita bersama mewujudkan Tulangan guyup, Tulangan meriah, dan Tulangan maju dapat tercapai dengan baik. Dan semoga semua peserta, kita semua dan masyarakat Sidoarjo dan Tulangan diberikan kesehatan dan keberkahan, diberikan umur panjang dan berkah, rezeki melimpah dan berkah, selamat dunia akhirat dan tentunya husnul khotimah. Sebagai penutup, saya izin berpantun. Jangan lupa nih, pakai cakep ya. Beli martabak topping keju, beli bubur sumsum pakai mutiara. Ansor semakin maju, insya Allah bangsa semakin sejahtera. Makan tempura, nambah soto babat. Di balik bangsa yang bersatu dan sejahtera, insya Allah ada jenengan-jenengan sekalian para pemuda Ansor dan masyarakat Tulangan yang hebat-hebat. Atur nuwun dari kami cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta bisa melingkar. Siapa kita? Masih mimpin, masih mimpin. Luar biasa. Jiwa tidak demo. Ada jiwa tidak demo. Ada. Tidak demo. Ada dia. Ini dia. Tunjukkan semangatmu. Kepada pasukanmu. Berikan yang terbaik kepada satuanmu, demi melindungi agar asal demi cinta kita bangsa Indonesia. Kami bangsa itu pasukan militer NKRI harga mati. Tunjukkan semangatmu kepada pasukanmu. Berikan yang terbaik kepada satuanmu, demi melindungi ajaran aswaja, demi cita kita bangsa Indonesia. Kami bangsa NU pasukan militer NKRI harga mati. Tunjukkan semangatmu kepada pasukanmu. Berikan yang terbaik kepada satuanmu, demi melindungi ajaran aswaja, demi cinta kita bangsa Indonesia. Di bangsa NU pasukan militer NKRI harga mati. Banser, 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 banser NU, banser, banser NU, banser NU. Lagi Jumbirareka. Oke. 2, 3. Jumbirareka, Jumbirareka, hari nama jeng jeng. Jumbirareka, Jumbirareka,
kiai, para Forkopimka saged foto kalian para peserta. Mohon izin peserta ketua PC. Monggo para yai. Ngapunten dateng sebelah selatan yai. Malis,